Jadi panggilannya Nana. Jadi kalian boleh panggil Kak Nana, boleh. Jangan panggil ibu ya, saya tidak setua itu deh. Oke Kak, jadi kita mau nanya tentang stunting nih. Pertama, apa penyebab utama stunting pada anak-anak? Jadi kalau penyebab stunting itu dia bukan suatu penyakit yang misalkan sekarang kurang makan, kurang energi, kurang protein misalnya, terus besoknya langsung pendek. Tidak. Jadi stunting itu dia punya perjalanan yang panjang. Penyebabnya misalkan pada saat kalian remaja nih sekarang, kalian anemia misalnya, ya cewek-cewek ya, cewek-cewek kan semuanya calon ibu nih. Misalkan kalian anemia nih sekarang, anemia berkepanjangan, terus udah gitu dikasih tablet FE di sekolah ternyata nggak diminum. Tablet FE-nya cuma ditaruh di bawah bantal aja, misalnya lah, senyum-senyum ini mencurigakan. Nah, itu yang pertama. Kenapa? Karena kan kalau kita anemi itu artinya kadar hemoglobin atau kadar sel darah merah dalam diri kita itu kan kurang. Sedangkan darah itu kan dia fungsinya adalah mengantarkan zat-zat makanan ke seluruh tubuh. Ya kan, sudah sampai sana pelajarannya? Nah, gitu. Jadi HB-nya kurang. Jadinya HB-nya tuh letoy ngantarkan sumber-sumber makanan ke badannya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian nanti misalnya kalian ada yang nikah muda, misalnya kelas 3 SMA, pada saat hamil ini kalian kekurangan energi kronis. Kekurangan energi kronis itu apa? Nah, jadi kalau kita di gizi, kita punya penilaian yang kita ukur dari lingkar lengan atas. Nah, lingkar lengan atas itu yang kita ukur adalah lengan yang tidak aktif. Misalnya kalian beraktivitas dengan tangan kiri nih misalnya ya, dengan tangan kanan. Berarti yang diukur adalah tangan kiri. Tapi kalau kalian kidal, yang kita ukur adalah tangan kanan. Kenapa begitu? Karena kalau kita ukur tangan yang aktif, pasti dia lingkar lengannya akan lebih sedikit, lebih kecil. Gitu. Nah, standarnya adalah 23,5. Kalau kurang dari 23,5, berarti kalian mengidap kurang energi kronis. Nah, kalian kurang energi kronis nih, ternyata hamil. Ternyata hamil kalian aja kekurangan energi gitu loh, apalagi buat bayinya. Itu yang kedua. Kemudian, misalnya pada saat 1000 HPK, 1000 HPK ada yang pernah dengar? Ada. 1000 HPK itu 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu adalah kita hitung dari dia baru dibikin nih dedeknya. Pas kalian hamidun misalnya baru bikin dedeknya. Terus udah gitu dari baru dibikin sampai dengan dia usianya 9 bulan di dalam kandungan. Terus setelah dia lahir sampai dia udah berusia 2 tahun. Nah, itu 1000 hari pertama kehidupan. Pada saat kalian hamil misalnya, wah nggak bisa masuk apa-apa nih kak, ternyata tidak bisa masuk apa-apa, dia mual-mual, maunya minum air doang gitu. Jadi otomatis kekurangan zat gizi bayinya dari dalam perut. Kemudian setelah di dalam perut dia kekurangan zat gizi, dia keluar akan menjadi bayi BBLR, bayi dengan berat badan lahir rendah. Berapa itu yang berat badan lahir rendah itu? 2,5. Ya, sudah ada pelajarannya? Oke, bayi yang udah kurang nih dari 2,5 berat badannya, berarti kita harus sudah aware sama anak ini. Anak ini ada kemungkinan dia akan mengidap stunting. Gitu. Nah, kemudian setelah dia lahir, penting untuk kita memberikan dia ASI eksklusif sampai dengan dia usianya 6 bulan. Nanti setelah dia usia 6 bulan, dia kan nggak boleh makan nih. Nah, pada saat dia sudah boleh makan, zat gizi itu sangat berpengaruh. Gitu, kita tidak bisa mengharapkan anaknya tidak stunting kalau tiap hari lauknya cuma nasi sama sayur bening doang. Tidak bisa seperti itu. Jadi, cara kita mencegah stunting itu adalah sejak kalian remaja. Itu tidak boleh anemia, tidak boleh menderita kek. Kemudian setelah itu tidak boleh kekurangan asupan dari semenjak hamil. Kemudian setelah dia keluar pun dia tidak boleh kekurangan asupan terutama protein. Gitu. Jadi apa sih yang bikin kita tinggi? Yang bikin kita tinggi adalah protein hewani. Gitu. Jadi pada saat kita memberikan makan ke anak kita, tidak masalah kita tidak perkenalkan dulu sayur. Kita boleh ngasih, misalnya kalau kami di gizi ada namanya 4 bintang dalam pemberian makan. Bintang yang pertama itu adalah karbohidrat, nasi, jagung, roti dan sebagainya. Kemudian bintang yang kedua ada sumber protein hewani. Boleh telur, daging,
ikan, boleh, belut, boleh, silahkan. Kemudian yang ketiga ada sumber protein nabati, tahu tempe. Kemudian yang terakhir sayur dan buah. Gitu. Jadi pada saat kita memberikan makan ke anak, itu usahakan lebih banyak protein hewaninya ketimbang protein nabati ataupun sayur. Ya. Bagaimana stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak? Oke. Jadi stunting itu sebenarnya, Dek, yang kita takutkan dari stunting adalah degradasi IQ. Gitu. Anak stunting, kalau kita berdasarkan WHO, karena kita di Indonesia pakai standar WHO, dia anak itu dikatakan stunting apabila berat badannya itu tinggi badannya kurang dari standar. Jadi kita ada WHO antro namanya untuk menghitung dia. Nah, anak ini yang kita takutkan dari stunting, kalau dia tinggi badannya sudah kurang, kemudian kita takut dia degradasi IQ. Degradasi IQ, dia tidak bisa mengikuti pelajaran nanti gitu pada saat dia sekolah. Kemudian nanti pada saat dia sudah waktunya bekerja, ternyata anak ini cuma jadi beban negara karena dia otaknya memang belum terdevelop dengan sempurna kan, karena dia kekurangan protein tadi gitu. Kemudian itu untuk perkembangan ya. Untuk pertumbuhannya misalnya anak ini nih, si anak stunting ini mau jadi polisi nih, dengan catatan polisi minimal tinggi badan untuk laki-laki misalnya 165 cm. Tapi ternyata si anak ini cuma 160 cm nih tingginya, jadi dia nggak bisa daftar polisi. Jadi ya udah, dia akan menjadi beban negara karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dapat dicegah atau diatasi? Oke. Kalau dicegah seperti yang tadi ya di awal tadi, kalau dicegah harus dicegah mulai dari usia remaja. Remaja calon ibu tidak boleh menderita anemia. Gitu. Ya, jadi harus rajin minum tablet FA-nya adik-adik ya. Kemudian yang kedua, ibu sebelum menikah harus dipastikan bahwa ibu itu tidak menderita KEK. Jadi lengkap KEK itu kurang energi kronis. Kurang energi kronis ditandai dengan tingkat lengannya kurang dari 23,5. Kemudian dia harus aware di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi zat gizi yang dibutuhkan harus dikonsumsi di 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian yang terakhir adalah pemberian makan. Pemberian makan harus mengutamakan yang tinggi protein. Pemerintah dan organisasi kesehatan berperan dalam mengatasi masalah stunting. Ada nggak program-program dari organisasi kesehatan buat mengatasi stunting? Kalau sekarang kebetulan lagi ada program ya, tapi ini program pemerintah ya. Programnya itu adalah dia pemberian telur. Nah, pemberian telur kayak yang adik-adik jalanin di sekolahnya. Pemberian telur ke balita stunting yang per hari dia konsumsi 2 butir. 2 butir telur selama 90 hari. Gitu. Nah, kemudian kita akan mengukur nih awalnya sebelum dia stunting itu sebelum dia dikasih telur itu berapa tingginya. Kemudian setelah dia dikasih telur berapa tingginya. Apakah signifikan peningkatan tinggi badannya. Gitu. Stunting itu bukan penyakit. Dia bukan penyakit yang misalnya hari ini kasih 2 butir telur deh, besoknya langsung tinggi badannya naik jadi tidak stunting. Tidak bisa seperti itu. Jadi dia itu melalui proses yang panjang. Itu kalau dari pemerintah. Kemudian kalau kami di Puskesmas sempat ada program namanya Gerhana Manis. Gerhana Manis itu adalah gerakan remaja minum air jeruk nipis. Jadi dia sambil dikasih EC, kemudian sambil dikasih minum perasan air jeruk nipis. Gitu. Supaya jeruk nipis itu kan dia kandungan vitamin C-nya banyak ya. Jadi vitamin C itu membantu penyerapan zat besi, gitu. Nah, supaya dia penyerapan zat besinya itu optimal. Gitu. Yang terakhir, apa hubungan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur dengan stunting? Oke. Pernikahan dini. Pernikahan dini itu kan bisa kita misalnya ambil contoh ya, anak umur 15 tahun menikah. Anak umur 15 tahun perempuan dia itu masih masa pertumbuhan sampai dia umur 18 tahun. Gitu. Di masa pertumbuhan itu kita masih membutuhkan zat gizi yang bagus, yang banyak. Kita membutuhkan energi yang banyak, protein yang banyak, vitamin dan mineral yang banyak. Gitu. Pada saat anak ini menikah,
dia umur 15 nikah nih, padahal dia masih masa pertumbuhan, dia hamil misalnya, hamil. Jadi dia akan rebutan vitamin, mineral, energi, protein dengan anak yang dia kandung. Gitu. Bagaimana dia akan bertumbuh dengan optimal si anak 15 tahun ini. Sedangkan dia hamil. Bayi itu dia egois. Pada saat dia makan dari kita, dia nggak mau ngambil yang nggak bagus-bagus, nggak mau dia. Jadi bayi itu dia akan mengambil zat gizi yang paling bagus dari badan ibunya. Mau dia konsumsinya bagus kek, nggak bagus kek, pokoknya dia akan mengambil yang paling bagus. Jadi ibunya konsumsinya tidak bagus, cadangannya tidak banyak di dalam badannya. Kemudian dia hamil. Nah, bisa dibayangkan kan, anaknya tidak mendapat yang optimal, ibunya pun tidak mendapat yang optimal. Jadi begitu keluar, ada besar kemungkinan anaknya akan BBLR. Nah, kalau udah BBLR, mulai aware deh, wah akan stunting nih anaknya. Oke, itu adalah wawancara tentang stunting oleh Kak Hana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's like a Polaroid 난 사랑 촌스러운 그 감정 근데 내 가슴이 뛰어 나 It's like a Polaroid 난내 뜻대로 되지 않아 흔한 필터조차 없어 But I love the vibe yeah. 너 향한 내 맘을 여기 표정 없이 새기는 거야 점점 또렷 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara pada Ibu Hairani. Pertama-tama kita mau nanya nih, siapa nama anaknya? Langsung aja kita ke pertanyaan. Pertama, bagaimana pola makan anak ibu di dalam dan di luar rumah? Jarang makan ya. Jarang makan? Tapi kalau jajan banyak. Oh ya. Kayak itu tuh langsung minum es contohnya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana perkembangan berat dan tinggi badan anak ibu selama beberapa bulan terakhir? Kemarin naik dia berat badannya. Tumbuhnya juga naik. Pas baru lahir berapa anunya beratnya? 3 kilo. Terus ada enggak penanganan atau bantuan dari pemerintah atau puskesmas? Ada Kayak gimana? susu sama beras 2,5 kilo sama telur sama minyak sama kacang hijau. Terus yang terakhir, bagaimana perasaan dan pemahaman ibu tentang stunting serta langkah-langkah apa yang ibu ambil untuk menanganinya? Gimana? Tahu nggak ibu tentang stunting? Nggak pernah dikasih sosialisasi dari puskesmas atau nggak pernah? Sekian pertanyaan yang kurang berat badan, kurang tinggi badan. iya benar. Kurang tinggi badan. Menurut ibu, apakah anak ibu stunting? Oh, Kata bidan bilang berapa berat badannya? 11 kilo. Umur 2 tahun? Bukan, 4 tahun. Oh. Ya udah Bu, cukup sekian wawancara kami dengan Bu Hairani. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tabe ibu. Di sini dah Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan melakukan wawancara yang kedua dengan Bu Dewi Kusuma dan anaknya siapa namanya? Nadia Miratul Ayun. Ya, Nadia Miratul Ayun. Langsung aja kita ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, gimana pola makan anak ibu di dalam dan di luar rumah? Apa dia nggak sering makan atau lebih sering jajan? Lebih sering jajan. Kurang makannya? Makan, kadang-kadang sering makan. Oh, sering makan. Teratur Jajan tapi sering juga ya. Terus kedua, gimana perkembangan berat sama tinggi anak ibu dari bulan ke bulan? Kalau habis 1 tahun dia nurun terus beratnya. Oh, turun beratnya? Terus sekarang dia umur berapa? Nanti bulan Maret ya, 3 tahun. Oh, 3 tahun. Berapa beratnya sekarang? 9 kilo. Oh, Makanya dia termasuk stunting. Terus ada nggak penanganan atau bantuan dari pemerintah atau puskesmas? Kayak gimana? Untuk desa kan kemarin sembako. Oh, Tiap bulan dikasih atau gimana? Kemarin aja. Udah berapa kali? 3 kali mungkin. Kalau sembako yang banyak, tumben kemarin udah 2 bulan, mungkin 3 bulan. 2 bulanan. Pertanyaan terakhir, tahu nggak ibu tentang stunting? Kayak gimana tuh? Tumbuh tuh ke samping. Terus ibu tahu nggak cara nanganin stunting itu? Tahu kan dikasih makan telur. Iya. Ibu dikasih sosialisasi sama pihak puskesmas atau Iya. dari Kemarin di kantor desa pas dikasih sembako itu Oh. dikasih tahu. Oke, cukup sekian wawancara kami dengan Bu Dewi Kusuma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.